Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini dalam renungan kebaktian rumah tangga kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur diberikan kesempatan di malam hari ini. Kami bersama-sama bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya Tuhan yang mempersatukan kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon pertolongan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan. Kami dituntun untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi saksi Kristus yang nyata, menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-14 sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab Sinode Gereja Kristen Pasundan untuk kebaktian rumah tangga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-14 saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan juga saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan, maka yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara membaca berita akhir-akhir ini ada tokoh di dalam kabinet ya, yang dimana bahwa tokoh ini ya masuk dalam lingkungan orang Kristen lah di situ ya, salah satu menteri, namun ternyata terjerat kasus korupsi. Ya, itu sungguh sangat memprihatinkan kita semua sebagai bangsa, bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia itu saja secara umum menjadi keprihatinan kita, apalagi ketika kita juga melihat ternyata mungkin ada saudara-saudara kita yang terlibat di dalamnya, begitu ya. Dimana itu juga mengusik pemaknaan kita tentang bagaimana orang Kristen yang seharusnya bersaksi terkait dengan kebenaran, bersaksi tentang Kristus yang Maha Kasih dan juga bicara terkait dengan keadilan dan kebenaran, namun justru cerminan kehidupannya memberikan juga kesaksian buruk terkait dengan siapa Kristus.
itu baru dari masalah korupsi. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, sebelumnya juga ada beberapa kasus terkait dengan penganiayaan yang terjadi, gitu ya, yang juga menyeret-nyeret ataupun seringkali dikaitkan dengan oh ini apa, orang Kristen dan yang lain-lain, ya, seperti itu. Jadi yang muncul adalah Kristennya, gitu, seperti itu. Nah ini kan tentunya menjadi sesuatu hal yang tidak baik, gitu ya, dalam memberitakan, dalam memberikan kesaksian kalau Tuhan Yesus itu juga sosok Tuhan yang juga menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, bahkan kasih. Tetapi justru orang-orang percaya melakukan hal yang sebaliknya, yang bertolak belakang dengan ajaran Tuhan Yesus itu sendiri, dan itu menjadi kesaksian yang buruk di tengah-tengah kehidupan sebenarnya. Nah, kita akan kembali mencoba untuk merenungkan hakikat ataupun makna bagaimana sih kita menghayati kesaksiannya di dalam kehidupan kita. Apalagi beberapa ataupun minggu yang lalu, kemudian hari Kamis kita juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana melalui itu juga kita diutus di tengah-tengah dunia untuk menjadi saksi Kristus. Nah, kita malam ini diingatkan kembali nih Bapak Ibu, bagaimana kita juga bisa mewujudkan kesaksian itu justru melalui tindakan konkret, aksi yang nyata. Dan ini juga disampaikan melalui firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-14. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dikisahkan murid-murid sedang berkumpul, kemudian ada yang bertanya terkait dengan pertanyaan pemulihan, ya. Jadi di ayat 6 di situ diungkapkan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, ya. Ini ditanyakan kepada Tuhan Yesus, ya. Namun Tuhan Yesus justru menjawab yang lain. Tuhan Yesus justru memberikan sebuah pesan penting buat murid-murid, bahwa pola pikir terkait dengan mereka yang memahami konsep pemulihan itu hanya pada diri Israel terkait dengan kerajaan, tetapi Tuhan Yesus mengarahkan, gitu ya, bahwa murid-murid ini akan menerima kuasa di sana, ya, disampaikan di ayat yang ke-8, gitu ya. Dan di sana dijawab, kalau ya untuk engkau, gitu ya, ya tidak perlu tahu untuk mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa, gitu ya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kehidupanmu di tengah-tengah dunia yang mencerminkan kesaksian. Sehingga di ayat 8 diungkapkan, kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di ayat 8 justru Kristus lebih menekankan, daripada kamu hanya memikirkan bagaimana memulihkan kerajaan bagi Israel yang sifatnya politis, namun ada sebuah karya besar yang engkau juga harus lakukan, yaitu juga melanjutkan karyaku. Secara sederhananya mungkin, ya, bahasanya seperti itu. Dan engkau akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi. Kemudian setelah itu di sini disampaikan Kristus terangkat ke sorga, ya. Dan menarik di sini, ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, murid-murid terdiam, bahkan mereka hanya berdiri menengadah ataupun melihat ke langit. Mereka takjub, ya, mungkin itu sebuah ekspresi, ya, yang tidak biasa tentunya, dan membuat mereka takjub sehingga terpaku di situ menatap ke langit. Namun di sini justru ada sosok, dikatakan dalam Alkitab disampaikan, tiba-tiba berdiri 2 orang berpakaian putih di dekat mereka, kemudian menyadarkan ataupun menegur para murid, gitu ya, dengan sebuah pertanyaan. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?
secara sederhana, untuk apa kamu terpaku terlalu lama melihat Kristus yang terangkat gitu ya? Atau sedang apa engkau gitu ya, lama-lama untuk memperhatikan Kristus yang terangkat dan secara fisik sudah tidak ada lagi gitu ya, seperti itu. Namun tentunya juga diingatkan kembali bahwa Kristus juga hadir melalui cara yang lain, melalui kuasa Roh Kudus di sana. Dia dipertanyakan di sana. Pertanyaan itu bukan sekedar hanya menegur mereka, hey, ngapain sih kamu di sana ngeliatin terus, tapi sebuah pertanyaan penyadaran bahwa hidup itu perlu dilanjutkan. Karya Kristus itu perlu dilanjutkan. Karya keselamatan yang sudah dilakukan Kristus itu perlu diwartakan. Jadi murid-murid jangan sampai terpaku termenung di situ saja, tetapi ada hal yang harus dilakukan, melanjutkan kehidupan dengan menjadi saksi. Di sini diungkapkan. Bahkan disampaikan juga bahwa Kristus yang terangkat ke sorga ini meninggalkan kamu, yang disampaikan di sini di ayat 11, itu akan datang kembali ya, dengan cara yang sama. Nah, ketika diberikan penyadaran seperti itu, hei, kamu jangan terlalu lama ya, melihat ke langit, lakukanlah, jadilah saksi, jalanilah kehidupan, kembalilah, lakukanlah apa yang kau bisa. Maka di sini diungkapkan di ayat 12 sampai dengan ayat 14, kembali gitu ya, rasul-rasul ke Yerusalem gitu kan. Kemudian mereka saling bertekun sehati dalam doa, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan tentunya juga kita lihat bahwa rasul-rasul ataupun murid-murid pada perikop-perikop selanjutnya, lalu bahkan dalam peristiwa Pentakosta nanti itu melakukan karya gitu ya, bahwa kesaksian yang dilakukan murid-murid itu bukan sekedar dinyatakan melalui kata-kata begitu ya, tetapi juga melalui setiap tindakan, melalui setiap aksi yang dilakukan oleh mereka, sehingga cerminan seluruh kehidupannya murid-murid itu mencerminkan bagaimana Kristus yang diam di dalam diri murid-murid, bagaimana Kristus yang hadir di dalam diri murid-murid, bahkan karya-karya Kristus yang dilanjutkan oleh para murid-murid. Dan ini juga yang tentunya perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita harus bersaksi? Yang jelas dengan apa yang sudah disampaikan, kesaksian ini merupakan sebuah perintah Tuhan yang langsung yang disampaikan gitu ya. Tetapi lebih dari itu, bahwa proses ataupun upaya kesaksian yang dilakukan itu menjadi sebuah bentuk syukur. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan melalui kematian dan juga kebangkitannya. Maka setelah momen itu dituntunlah murid-murid ataupun kita orang percaya untuk bisa bersaksi melalui berbagai macam hal, bahkan melalui totalitas kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat tulisan di Warta Jemaat terkait dengan renungan menjadi saksi dengan aksi, sang penulis renungan menyampaikan ada ungkapan dalam bahasa Sunda di sini menarik. Dibilangnya begini, hirup lain soal sampurna, tapi soal bisa guna. Hirup lain soal sampurna, tapi soal bisa guna. Ini maksudnya, hidup itu bukan masalah mencapai kesempurnaan, ataupun hidup itu bukan sesuatu hal yang dipandang menjadi harus sempurna gitu ya. Karena pada dasarnya siapa sih yang benar-benar sempurna di dalam kehidupan gitu ya. Tetapi hidup itu adalah soal bisa berguna atau tidak gitu ya. Bukan terkait masalah sempurnanya atau tidak sempurna, tapi masalahnya hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara, hidup kita semua itu berguna enggak gitu ya di dalam kehidupan kita, berdampak positif enggak buat orang lain, terlebih di situ memuliakan
nama Tuhan. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk kita hayati bersama. Sehingga bicara terkait dengan kesaksian, bukan seberapa banyak kita menghafal ayat Alkitab gitu ya. Bukan seberapa banyak kita tahu gitu ya. Apalagi mungkin juara cerdas cermat Alkitab gitu kan, seperti itu. Bukan masalah itu. Tetapi justru bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita, sehingga aksi-aksi, tindakan-tindakan yang kita lakukan itu menjadi saksi gitu ya. Menjadi sebuah pewartaan kalau Kristus itu maha benar, Kristus itu maha pengasih, Kristus itu maha pengampun gitu ya. Bahkan memberikan pengharapan dan keselamatan, dan itu tercermin melalui aksi. Sama seperti para murid-murid yang juga melakukan aksinya di dalam kehidupan. Nah, kita dituntun juga untuk melakukan aksi dengan penghayatan bahwa di dalam aksi itu kita menjadi saksi. Kalau tadi ada kasus ya, ada oknum menteri gitu ya, yang terjerat kasus korupsi. Di satu sisi Kristus mengajarkan tentang kebenaran, ya, mengajarkan tentang keadilan. Tapi yang dilakukan korupsi, kan bertolak belakang. Bagaimana tindakan itu mencerminkan Kristus? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan korupsi? Kan enggak, gitu, seperti itu. Kemudian yang ada kasus penganiayaan juga tuh ya, di sana. Tuhan Yesus pada dasarnya mengajarkan apa? Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih, mengajarkan kasih, meneladankan kasih. Terus kemudian ada orang Kristen yang melakukan penganiayaan, gitu kan? Kan itu bertolak belakang gitu ya. Dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bagaimana yang bersangkutan memberikan kesaksian kalau Tuhan Yesus itu berbelas kasihan, kalau dia menganiaya orang lain sampai nggak bisa, ya terlepas dampaknya seperti apa gitu ya, namanya penganiayaan itu sudah bertolak belakang dengan belas kasihan yang Tuhan Yesus juga sudah ajarkan di dalam kehidupan. Bagaimana kita menghidupi itu? Maka sebenarnya kita dituntun dengan berbagai macam aksi tindakan. Sebuah pertanyaan, hidup kita ini berguna gak sih? Hidup kita ini berdampak positif gak sih? Atau justru jadi benalu? Tahu ya Bapak Ibu Saudara ya, benalu ataupun jadi yang lain gitu yang sifatnya merusak gitu, seperti itu. Kita perlu melihat kembali, sehingga dalam kesaksian kehidupan kita, maka hidup kita pun perlu hati-hati dalam berkata, bertindak. Terlepas sekali lagi memang manusia tidak ada yang sempurna, ya betul. Tetapi perlu kita kembali memikirkan, hidup saya ini yang kesempatan Tuhan berikan buat saya hidup, dampaknya apa ya buat orang lain? Memuliakan nama Tuhan nggak ya? Jadi berkatnya ya buat orang lain, baik lewat tindakan, perkataan, perbuatan saya, dan yang lain-lain. Merugikan nggak sih apa yang saya lakukan ini? Nah, itu kan menjadi sebuah filter ya, utama bagaimana kita benar-benar menghayati kesaksian dalam aksi. Kalau nggak difilter Bapak Ibu, itu kayaknya loss gitu aja, jadi bisa jadi remblong gitu ya. Misalnya bicara terkait dengan perbuatan, bodo amat lah orang lain bilang apa gitu kan. Ya perlu dilihat juga apakah itu melanggar nilai-nilai kekristenan sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, atau jangan-jangan malah menjadi batu sandungan. Itu begini ya orang Kristen. Katanya orang Kristen mengajarkan kasih, pengampunan, tetapi kok sulit untuk mengampuni, sulit untuk mengasihi orang lain, sulit untuk membantu yang lain. Nah, itu kan menjadi otokritik buat kita. Bagaimana nih sikap hidup kita, aksi kita, tindakan kita untuk benar-benar mencerminkan kesaksian. Hidup kita bermanfaat nggak buat yang lain? Hidup kita memuliakan nama Tuhan nggak? Nah, ini saya kira menjadi penting untuk kita renungkan bersama. Bahkan firman Tuhan menuntun kita untuk
benar-benar menghidupi sebagai saksi Kristus yang juga bertindak sesuai dengan pengajarannya. Ya. Dan untuk membantu kita merenungkan lebih dalam lagi, ada beberapa pertanyaan reflektif yang bisa Bapak, Ibu, Saudara diskusikan bersama dengan anggota keluarga yang lain. Ya. Yang pertama, pertanyaan diskusinya, apa tantangan terberat yang kerap kali dihadapi oleh kita ketika kita bersaksi tentang Kristus? Jadi pertanyaan pertama yang mungkin nanti bisa didiskusikan di tengah-tengah kehidupan keluarga itu ya, tantangan terberatnya seperti apa? Yang kemudian yang kedua, bagaimana cara agar kesaksian kita sampaikan itu jadi berkat buat banyak orang? Nah, supaya jadi berkat kesaksian kita enggak jadi batu sandungan, enggak jadi malah jadi negatif gitu ya. Nah, bagaimana nih caranya supaya kesaksian hidup kita bisa jadi berkat gitu yang buat banyak orang. Nah, ini bisa digumulkan, dibicarakan supaya firman Tuhan juga relevan dengan apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mewujudkannya. Maka kiranya firman Tuhan yang senantiasa kita dengarkan ini bisa kita lakukan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami diingatkan kembali betapa pentingnya kehidupan kami untuk juga menjadi saksi melalui aksi dan tindakan yang kami lakukan sehari-hari yang mencerminkan bagaimana Kristus hidup. Maka kiranya firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan ini tidak berlalu begitu saja, namun berdiam di dalam kehidupan kami, bahkan kami hidupi, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Kami bertindak menjadi saksi, kami bertindak menjadi berkat, kami bertindak berguna untuk sesama, bahkan memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, terutama ketika kami juga bersama-sama mempersiapkan diri dalam menyambut Pentakosta, maka Tuhan yang akan senantiasa menolong kami. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di GKP Jemaat Ebenezer Cawang ini, di mana Engkau menyertai, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, memimpin, memelihara, menuntun, bahkan membantu kami semua untuk kami bisa menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Maka Engkaulah yang akan senantiasa memberkati, menguatkan bagi kami semua, bagi keluarga-keluarga yang juga menghadapi berbagai macam pergumulan terkait dengan relasi anggota keluarga, terkait dengan konflik, terkait dengan pergumulan ekonomi, pekerjaan, bahkan pelayanan. Tuhan yang akan senantiasa menolong kami, sehingga keluarga, bahkan kami masing-masing keluarga kami mencerminkan, menjadi saksi, mencerminkan hidup Kristus yang nyata dan berdampak, bahkan berbuah manis untuk bisa dirasakan oleh banyak orang. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini merasakan sakit ataupun berjuang dalam pengobatan yang dilakukan. Maka Tuhan yang akan senantiasa menjamah mereka, Tuhan memberkati mereka dalam setiap keberadaannya, sehingga melalui itu semua saudara-saudara kami ini mendapatkan pemulihan. Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang diminum, konsumsi makanan, minuman, bahkan istirahat. Itu semua menjadi sarana penyembuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa. Kami mendoakan pendeta jemaat beserta dengan keluarga, para penatua beserta dengan keluarga, pendeta emeritus beserta dengan keluarga, fungsionaris komisi, pengurus wilayah, dan setiap yang juga ikut ambil bagian dalam pelayanan
secara khusus di bidangnya masing-masing. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, hikmat, sehingga dalam melakukan setiap pelayanan itu semua menjadi ucapan syukur yang bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan secara khusus di minggu ini. Kami juga melakukan kebaktian-kebaktian dalam menyambut Pentakosta. Tuhan kiranya memberkati sehingga kebaktian-kebaktian yang dilakukan setiap hari ini dan senantiasa juga menjadi wadah sarana untuk kami senantiasa bisa bertumbuh dalam iman, bahkan menjalin relasi kami sebagai keluarga besar Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ebenezer Cawang. Tuhan yang akan memberkati setiap hal yang dilakukan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati di tengah-tengah tahun politik yang ada. Tuhan tuntun kami untuk bisa secara bijaksana dalam hikmat melakukan yang terbaik, merespons segala sesuatunya dengan baik, sehingga respon kami pun kan senantiasa juga berdampak positif, jadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Allah yang Maha Kasih, pada kesempatan ini mungkin ada berbagai macam hal ataupun doa-doa yang tidak terucapkan melalui kata-kata kami, namun ada di dalam hati kami masing-masing. Maka Tuhan yang juga senantiasa mengetahui dan merancangkan kehidupan yang terbaik untuk kami. Maka kami berserah ya Bapa, dan seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita. Lakukanlah firman Tuhan, jadilah saksi Kristus melalui aksi dan tindakan kita yang berdampak, bermanfaat, bahkan menjadi berkat buat sesama. Kini terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.